Tahun ini Hambalang sudah berusia 17 tahun. Demokrat gak mau rayain gitu? Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Tahun ini Hambalang sudah berusia 17 tahun. Proyek yang dimulai dari tahun 2004 ini sudah lewat dari masa remaja dan masuk ke fase pemuda. Kata orang-orang, usia 17 tahun ini adalah usia yang sangat baik dalam kedewasaan. Sudah mulai dewasa. Kalau lelaki usia 17 tahun sudah puber, melewati masa pencarian jati diri. Jati diri sudah mulai terbentuk. Jakun sudah muncul, dada melebar dan suara jadi ngebas. Sedangkan perempuan juga sudah dewasa dengan berbagai gejala fisik yang berbeda. Hambalang sekarang sudah berusia 17 tahun. Sudah siap digarap sebenarnya. Kalau proyek ini jadi pada tahun-tahun yang ditentukan, yakni tahun 2012, bulan Desember tanggal 31, seharusnya hari ini mereka sudah 9 tahun. Tidak bisa dibayangkan betapa banyak atlet yang bisa dibentuk dari sana. Mungkin saja Hambalang jika selesai rampung di tahun 2012, Timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Karena latihan-latihan yang ada, tapi apa daya, karena hasrat kekuasaan beberapa orang, proyek ini hanya berakhir jadi candi. Candi dengan rumput-rumput yang tidak dipotong. Biaya ratusan miliar bahkan triliunan sudah diinvestasikan kepada olahraga. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Proyek ini berhenti. Cat belum selesai, masih ada struktur-struktur besi yang menganga, tidak tertutup beton, kemudian berkarat. Karatan sesuai dengan nama partainya, Partai Berkarat. Proyek Hambalang sudah direncanakan 17 tahun silam oleh era tukang prihatin. Mega proyek prestisius yang sempat memberikan harapan besar kepada para atlet dan para calon atlet. Namun akhirnya ternyata hanya harapan palsu karena ulah koruptif dari beberapa orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Seharusnya tukang prihatin, gubernur gagal dan adiknya menjadi trio cowok yang bisa merayakan atau setidaknya melakukan rekoleksi atau reuni para pemangku proyek Hambalang ini. Mengingat dan merayakan bahwa proyek itu membawa keuntungan besar bagi mereka. Keuntungan apa? Keuntungan buat Joko Widodo. Kok bisa? Sebenarnya mega proyek Hambalang ini adalah kegagalan besar buat penguasa saat itu yang membuatnya nyangkut dan menyurutkan elektabilitas Partai Demo di seantero Nusantara. Orang jadi tidak percaya lagi. Maka ini untungnya buat Presiden Joko Widodo. Kenapa saya katakan untung? Karena di era Jokowi lah Hambalang bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Proyek yang tidak serius dikelola oleh KPK dari masih ada novel Baswedan sampai saat ini novel kabur. Seharusnya KPK selain usut kasus Anies terkait korupsi tanah haram jadah, KPK juga usut buka lagi proyek Hambalang. Karena makin lama bisa makin kadaluarsa. Kalau proyek triliunan gagal bangun itu kadaluarsa dalam waktu sekitar 20 tahun, maka kasus itu otomatis bisa ditutup. Mau bagaimanapun juga, KPK harus bergerak agar Hambalang tidak bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-18 dan seterusnya. Mari kita simak kronologisnya. Tahun 2004 dilaksanakan pembayaran kepada para penggarap lahan di lokasi tersebut. Sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola, dan satu lagi yang paling penting, pagar. Tahun 2004 hingga 2009 proyek ini mandek karena pengurusan sertifikat tanah Hambalang yang nyangkut 5 tahun. Pelaksana proyek tetap makan gaji selama 5 tahun itu. Kemudian di tengah-tengah itu tahun 2004 ada studi geologi oleh konsultan pekerjaan di Hambalang. Tahun 2006 dianggarkan pembuatan maket dan master plan. Dari rencana awalnya yakni pusat peningkatan olahraga jadi pusat atlet nasional dan elit. Mantap. Tahun 2007 ada perubahan nama yang tentu punya proyek juga. Dari Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional. Asik banget. Ganti nama kan butuh biaya ya. Tahun 2009 mereka pun mengajukan anggaran pembangunan dan dapat alokasi sebesar 1,25 miliar. Dan tahun 2019 ada hak sertifikat pakai nomor 60 atas nama Kemenpora dengan luas tanah 312.448 meter persegi. Dan pada 30 Desember 2010 keluar izin membangun. Lalu pada tahun 2010 juga ada perubahan lagi, yakni penambahan fasilitas sarana dan prasarana, antara lain bangunan Science Sport, asrama atlet senior, dan lain-lain, sebesar 1,75 triliun rupiah. Belum berhenti, anggaran total yang dari tahun 2009 hingga 2010 sudah keluar 675 miliar rupiah. Mantap!
Tahun 2012 pekerjaan seharusnya selesai di akhir tahun ini dan penerima siswa baru di tahun 2013 hingga 2014. Tapi apa yang terjadi? Gak jadi apa-apa tuh. Kalau lihat ini, saya sih jijik dan enak ya merayakan Sweet Seventeen Hambalang di tahun 2021 dengan kejijikan. Begitulah geli-geli. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Gara-gara Indonesia tidak kebagian pintu surga, Arie Untung disuruh ngaji yang benar sama aktivis NU. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metro Politik. Pernyataan seleb hijrah Arie Untung terkait kuota haji Indonesia kembali banyak disoroti netizen di media sosial. Seperti diketahui, Arie Untung baru-baru ini memosting pernyataan lewat media sosial Instagram. Kami gak diizinkan ke sana. Arab Saudi membuka pintu haji untuk beberapa negara, tapi Indonesia gak termasuk. Arie mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang menyedihkan. Akan tetapi kata Arie, yang menyedihkan adalah apabila Allah tidak membukakan pintu surga bagi warga Indonesia. Yang sedih bukan itu. Bagaimana kalau Allah membuka pintu surga untuk beberapa negara, tapi Indonesia gak termasuk? Tuturnya dikutip dari laman Instagramnya pada Jumat 4 Juni 2021. Coba kalau di dunia saja gak mau ditemuin kita, gimana di akhirat? Lanjutnya. Menanggapi hal itu, aktivis NU Muhammad Guntur Romli menyebut pernyataan itu justru membuat Arie Untung kelihatan goblok. Bawa-bawa surga mulu, udah sana cepat-cepat ke surga. Pertanyaan kurang pintar, gak perlu jawaban. Buka dan tutup pintu surga gak terkait sebuah negara. Ngaji dulu yang benar, biar gak kelihatan gobloknya. Tulis Guntur Romli. Diketahui dalam postingan terkait haji Indonesia, Arie menyampaikan kekecewaannya terkait keputusan Republik Indonesia yang membatalkan pemberangkatan tahun ini. Ia pun kemudian memohon doa agar dirinya bisa dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun di dunia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kerinduan hati kami pasti terdengar. Jikapun sudah tidak ada izin sama sekali untuk kami menemuimu di Baitullah, minimal izinkan kami menemuimu nanti di Jannah ya Rob. Amin. Pungkasnya. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memutuskan bahwa pihaknya tidak akan memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya kenaikan kasus COVID-19 yang melanda di berbagai titik di dunia. Oleh karena itu, demi keselamatan warga negara, pemerintah meniadakan pemberangkatan haji. Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia. Ujar Menak Yakut Khalil Qaumas di kantor Kemenak Jakarta pada Kamis 3 Juni 2021. Keputusan tersebut tertera dalam surat soal pembatalan pemberangkatan jemaah haji berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Tidak hanya mendapat tanggapan keras dari aktivis NU, pernyataan Arie Untung juga mendapat komentar dari pegiat media sosial Eko Kuntadi. Eko Kuntadi lewat cuitannya di Twitter pada Jumat 4 Juni 2021 menyindir Arie Untung yang menyebut pembatalan ibadah haji bukan merupakan kesedihan. Menurutnya, yang harus disedihkan apabila Allah menutup pintu surga untuk Indonesia. Menanggapi pernyataan Arie Untung tersebut, Eko pun lantas menilai Arie sudah seperti satpam surga. Kayak satpam surga nih orang. Cuit Eko Kuntadi sambil membagikan foto tangkapan layar pemberitaan terkait pernyataan Arie Untung tersebut. Padahal belum lama ini, Arie Untung juga sudah pernah membuat pernyataan blunder terkait riba yang akhirnya juga ramai dikomentari sejumlah kalangan. Jurnalis pasti masih ingat dengan pernyataan Arie Untung soal Raja Salman yang khusus mendatangkan tangga eskalator dari Arab Saudi untuk kunjungan kenegaraan karena takut riba. Waktu Raja Salman datang ke Indonesia pakai pesawat pribadi sampai untuk tangga turunnya dibawa dari Arab. Takut apa? Takut dia minjamin uang ke Indonesia, kemudian dia dapat dosa karena minjamin tangganya. Ujar Arie Untung seperti yang dikutip dari OKZone pada Selasa 13 April 2021 lalu. Kata Arie Untung, saat kunjungan Raja Salman pun harus membawa dan membeli mobilnya sendiri karena dia tidak ingin memberatkan orang yang dipinjamin.
terkait soal tangga Raja Salman Gus Nadir melalui akun Twitter yang dikelola oleh santrinya @na_dears mengatakan kalau Raja Salman memakai tangga sendiri yang bukan untuk menghindari riba, tapi murni karena faktor kesehatan. Bukannya malu, Arie Untung malah makin menjadi-jadi. Bagaimana tidak, pelawak yang gak lucu ini sudah sering berkomentar rasis dan terkesan bagian dari kadrun, sebagai bagian dari akronim dari kadal gurun, sebagai sindiran kepada orang atau kelompok orang yang tidak pro Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tetapi justru pro kepada ajaran-ajaran dari Timur Tengah. Akhirnya ini akan menjadi PR berat bagi pemerintah untuk memberantas manusia-manusia macam Arie Untung ini hingga ke akar. Hal-hal seperti pengertian riba hingga haji yang dibelokkan, sementara menghalalkan aksi pengacauan tentunya sangat miris sekali. Semoga Jokowi ke depan memiliki program deradikalisasi merata, karena kalau publik figurnya sudah dikuasai, bukan tidak mungkin generasi penerus akan jadi korban berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.